Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir lam tamil lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di bimbingan untuk beasiswa Fulbright bareng saya Eka gitu kan ya. Bagi yang belum kenal saya dengan Eka, itu kan linknya sudah ada. Saya alumni di 2018 tempo hari ya, untuk Master Degree Fulbright Master Degree Scholarship, berangkat di Akron, Ohio. Dan di sini saya mau bantu, di sini tujuannya buat bantuin teman-teman ya, yang mau at least mau dulu untuk apply untuk Master Degree Scholarship maupun yang PhD Scholarship di Fulbright. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini teman-teman, disclaimer ini, grup ini untuk bantu ngebimbing apply ya. Jadi saya rapi dan bukan jaminan untuk dapat beasiswanya, karena itu subject to Fulbright sendiri ya. Mereka bakal nerima kandidat yang mana, tapi at least we try gitu kan ya. Karena waktu itu pernah saya tanya apa rasanya supaya bisa dapat beasiswa SK gitu kan ya. Beasiswa syaratnya cuma satu ya, apply. Karena kalau nggak, kita apply aja belum tentu dapat, apalagi nggak apply gitu kan ya. Jelas-jelas nggak dapat kalau kita nggak apply. Jadi 3A ya, apply gitu kan ya. Bahkan ada teman-teman yang sudah sampai 14 kali nge-apply gitu kan ya. Nah, di sini yang saya dulu nggak dapat adalah bimbingan seperti ini ya. Jadi khususnya untuk teman-teman yang di Balikpapan gitu. Jadi karena waktu itu belum ada yang dari Balikpapan, jadi kita nyarinya sama teman-teman yang di se-Indonesia Raya. Ini gimana gitu kan ya. Jadi harapannya di sini bisa ngebantu ya teman-teman. Dan harapannya walaupun ini bimbingannya tidak ada jaminan, saya minta teman-teman berkomitmen untuk mengerjakannya. Karena deadline-nya kapan? 15 Februari. Sekarang video ini dibuat di 15 Desember. Jadi basically we only have 2 months. Kita cuma punya waktu 2 bulan saja, dan itu sangat pendek sekali ya. FYI, saya dulu ngerjainnya 1,5 bulan, alhamdulillah gitu kan ya, dengan segala itu. Tapi saya nggak mau hal itu terjadi sama teman-teman ya. Bukan berarti untuk ditiru 1,5 bulan itu pengerjaannya ya. Nah, di sini makanya kita cicil sama-sama. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi basically itu kan ya, ini teman-teman bisa lihat di Fulbright Scholarship ini ada Master of Art, Master Degree Scholarship sama PhD Scholarship gitu kan ya. Basically teman-teman bisa baca di linknya sudah ada di bio, di group description sudah ada. Nah, teman-teman bisa baca di sana. Oh ya. Kalau di sini budayanya dari Amerika adalah baca gitu kan ya. Jadi bukan dijelasin. Kalau kita masih di Indonesia tuh seringnya dijelasin. Oke. Baik, di sini ada overall di sini ada 2 ya, master sama Fulbright doctoral degree program. Kalau yang master itu 2 tahun gitu teman-teman ya. Ya. Kalau PhD itu fundingnya ini sampai 3 tahun ya. Fundingnya 3 tahun. Nanti detailnya gimana nanti kita bahas dibikin FAQ. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya, langsung tanya di grupnya aja, nanti kita summary untuk yang FAQ-nya, bikin summary-nya ya. Oke, gitu kan ya. Dan ini general requirement-nya itu kan ya, citizen Indonesia, punya KTP Indonesia gitu kan ya. Oke, terus nanti punya leadership quality dan show experience in community service. Maksudnya teman-teman biasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang kemasyarakatan seperti itu ya. Jadi kegiatan kemasyarakatan yang selama ini ada nanti bisa dicantumkan di dalam aplikasi. Itu untuk so that you can to show the committee that you have leadership qualities gitu ya. Lalu bisa sudah nyiapin studinya gitu kan ya, ada komitmennya, proficient in English, nanti ada syaratnya, rinciannya gitu kan ya. Academic recordnya outstanding gitu kan, bukan yang poor. I believe you are. Kita semua punya outstanding academic record gitu kan ya. Terus komitmen untuk menyelesaikan studinya di Amerika. Jadi dapat beasiswa jangan sampai putus tengah jalan seperti itu. Ya. Kalau udah dapat, maka bisa komitmen untuk menyelesaikan dan berkomitmen untuk pulang ke Indonesia seperti itu setelah program selesai. Lalu nanti punya harus mau kerja, punya masa kerja 5 tahun, paling sedikit 5 tahun setelah pulang. Jadi kalau ada yang nanya berapa batas akhirnya, itu kan LPDP ada ya. Kalau Fulbright ini paling nggak bisa, setelah pulang masih bisa bekerja selama 5 tahun di Indonesia ya. Lalu kalau nggak eligible-nya kalau misalkan dependent employee dari Aminef gitu kan ya, ada US Embassy-nya sama Department of State.
dan ini juga lagi belajar di mengambil gelar yang lain gitu kan ya, lalu juga ada dapat scholarship tempat lain gitu kan ya pada saat ngajukan ini. Nah, jadi pas ngajuin nggak dapat ya harapannya, dan juga double degree nggak boleh ya. Nanti di sini ada one page study objective gitu kan ya. Nanti teman-teman kita akan belajar sama-sama tentang one page study objective. Contohnya itu kan ya, baik master sama PhD. Lalu khusus untuk PhD ada riset proposalnya 3 sampai 5 page aja gitu kan ya. Lalu ada TOEFL ITP sama IELTS, ini yang lebih lumayan cukup memudahkan bagi saya untuk di Fulbright ini adalah tidak harus, karena sifatnya di sini or ya. Tidak harus IELTS, bahkan nanti ada di rinciannya bahkan ada yang lebih relate lagi sama yang lebih kekinian ya. Dan di sini two letter of reference, ada 2 letter of reference gitu kan ya. Surat referensinya baik dari employer maupun dari dosennya. Jadi tidak harus dosennya dulu. Jadi boleh dari employer. Lalu akademik transkripnya sama diplomanya gitu kan ya. Semoga teman-teman sudah ada yang bilingual gitu ya, sehingga tidak perlu ditranslate lagi karena sudah ada biasanya sih sudah ada ya bilingualnya ya, dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya gitu. Kalau nggak ada gimana ya, nanti harus ditranslate, nanti kita bahas. Oke, ada KTP-nya sama CV-nya, bikin CV-nya. Nanti teman-teman benefitnya apa di sini ya? Benefitnya teman-teman akan dapat visanya tuh J1. Kalau LPDP itu nanti dapatnya F1 student. Kalau ini J1 exchange gitu ya. Program exchange, karena program ini sebenarnya program exchange tapi ada studinya di situ. Ya, nanti akan dapat PP tiket pesawat PP dari lokasi ke negara ya, ke home city. Jadi kalau misalkan Balikpapan ya nanti ke Balikpapan gitu ya. Kalau misalkan ada yang di Kendari sekalipun, bawa Papua sekalipun, nanti sampai ke Papua sekalipun ya, ke Jayapura sekalipun. Baik, terus nanti akan ada pembiayaan untuk tuitionnya ya, UKT-nya gitu kan ya. Kalau misalkan ada fees misalkan kalau di Amerika tuh namanya ada admission fee gitu kan ya, yang ranging from $70 to $100 gitu, nanti dibiayain sama Fulbright-nya gitu kan ya. Ada living cost-nya juga nanti disediakan fundingnya gitu kan ya. Dan nanti ada cost-cost lain, contoh cost-nya biaya-biaya untuk laptop dan buku-buku seperti itu. Lalu ada insurance-nya gitu kan ya, karena di sana wajib insurance. Kalau kita masih insurance-nya minimal BPJS gitu kan, kalau mereka nanti luar. Nanti rinciannya bakal kalau ada teman-teman yang sudah tembus wawancara gitu kan ya, nanti akan ada lebih rinci lagi insurance apa dan segala macam. Jadi jangan khawatir, ini dapat gambar gedenya dulu. Goalnya adalah teman-teman itu bisa ngajuin menyelesaikan aplikasi paling lambat 15 Februari depan. Itu goalnya dulu ya. Jangan mikir yang terlalu rinci-rinci yang lain dulu, nanti aja ya. Oke, itu komitmennya dulu ya. Sekali lagi, komitmennya harus menyelesaikan sampai tanggal 15 Februari, harus sudah bisa statusnya submit ya. Oke, nah di sini masuknya mana aja gitu kan ya. Ini di humanities, social science gitu kan ya. Ada science juga, STEM gitu ya. Mathematics, engineering, technology itu kan ya, STEM, dan kesehatan juga sama gitu kan ya. Terutama yang di penjagaan lingkungan, environment preservation gitu kan, menjaga lingkungan ya, ya something like that gitu kan ya. Ini lalu energy exploration, alternative energy exploration, bagi teman-teman yang punya studi di sana tuh sangat very welcome banget, sama mitigasi untuk perubahan suhu. Baik, dan juga nanti tesnya akan ada apa selain nanti sementara di awal teman-teman bakal dapat harus minimal ITP dulu atau IELTS gitu kan ya. Kalau nanti dipilih untuk jadi candidate gitu kan, nanti ada TOEFL IBT sama GRE ya. Semua akan ada GRE-nya. Nanti bahas GRE gimana? Ntar aja ya. Submit dulu. Masalah GRE itu tenaon tuh nantilah ya. Submit aja dulu. Oke, lalu nanti kalau ada law sama bisnis, kalau ada yang teman-teman ngajukan untuk hukum sama bisnis gitu ya, harus nanti ikut GMAT ya. GMAT, Graduate Management Admission Test. Tenaon apa itu? Ntar aja ya. Nah di sini deadline 15 Februari teman-teman ya. 15 Februari, terus nanti kalau dilanjutin nanti screeningnya sampai bulan April seperti itu. Nanti ada interviewnya antara Mei sama Juli. Setelah dari Mei Juli nanti ada announcement siapa yang nanti bakal jadi candidate. Nah start dari Agustus ini bukan ada jadi
kandidatnya itu baru mulai drill ya. Nanti kita akan ngedrill di situ kalau misalkan sudah mulai dari Agustus ya. Oke, overall di situ teman-teman ya untuk yang rincinya. Nanti next videonya terkait untuk yang baik master, dan setelah itu juga akan ada nanti untuk pembahasan yang PhD. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum.